Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa-bangsa. Anak-anakku semua, tadi Mas Rijal menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ada yang tahu kelanjutan syair ini? Nah, syair ini menceritakan tentang keadaan Indonesia, di mana Indonesia itu menjadi warisan bagi kita dan anak cucu-cucu kita. Untuk itu, bagaimana tanggung jawab yang harus kita lakukan terhadap Indonesia? Yuk kita pelajari materi berikut ini. Waduh, hari ini dingin sekali nih. Kita sedang di gunung nih, lagi menemani tuh saudara lagi pada mandi, tapi saya nggak turun mandi nih. Aku dingin banget. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menikmati pegunungan, yuk kita belajar bersama ya. Tuh sambil melihat Mas Rijal sedang berenang. Anak-anak, hari ini Ustadz sudah berada di Jakarta nih bersama teman Ustadz, Mas Rijal ada di sebelah saya. Saya pandang kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak tentang sesuatu ya Mas Rijal ya. Iya Ustadz. Nah, kalau kita berbicara tentang Jakarta, bahwa Jakarta itu adalah ibu kota negara kita, Indonesia. Betul Ustadz, ibu kota Indonesia. Mas Rijal, kalau sebagai warga negara, kita tentu punya kewajiban, betul ya? Betul Ustadz, kita punya kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama nih tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945. Mas Rijal, tolong jelaskan sebentar tentang peraturan tata tertib sebagai warga negara. Oke Ustadz, saya jelaskan menurut Undang-Undang 1945 bahwa yang berhak menjadi warga Indonesia adalah orang asli dan pendatang yang disahkan oleh undang-undang. Nah, ini menurut pasal 26 ayat 1. Nah, kewajiban sebagai warga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian haknya adalah mendapatkan perlindungan. Ya, perlindungan hukum dari negara. Betul yang disampaikan Mas Rijal ya. Luar biasa. Nah, kita sudah tahu nih sebagai warga negara ternyata kita punya syarat nih. Bahwa yang dikatakan sebagai warga negara adalah warga negara asli Indonesia, dan warga negara pendatang itu berasal dari pendatang. Ya, yang tentu syaratnya harus sesuai dengan undang-undang. Yuk kita ikuti berikutnya. Siap Ustadz. Halo anak-anakku semua. Nah sekarang Mas Rijal sedang di Masjid Istiqlal. Nah kebetulan tadi saya sudah menjamak sholat duhur ya. Coba kita lihat jamaah Masjid Istiqlal sedang menunaikan sholat duhur berjamaah. Nah dalam kesempatan ini saya ingin meliput kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang peraturan dalam hal agama dan kepercayaan. Nah anak-anakku semua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa hak tiap warga
yaitu beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian kewajiban dalam hal ini adalah menghormati para pemeluk agama lain. Nah, di samping itu juga kita memiliki tanggung jawab, yaitu tidak membeda-bedakan antar umat beragama. Juga kita berusaha untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, Ustadz akan meliput informasi yang lain di masjid ini. Tetap semangat. Selanjutnya, peraturan tentang sosial dan budaya meliputi hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Kemudian kewajiban mengikuti pendidikan sesuai dengan UUD 45 pasal 31 ayat 1. Selanjutnya, hak untuk menikmati kebudayaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Selanjutnya, kewajiban melestarikan kebudayaan nasional sesuai dengan UUD 1945 pasal 32 ayat 1. Ananda semua perhatikan video di atas. Itu adalah situasi di sebuah stasiun yang menggambarkan tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dalam hal ini hak dan kewajiban masyarakat berkaitan dengan ekonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, hak rakyat adalah hidup makmur dan sejahtera. Ini sesuai dengan pasal 33. Kemudian, kewajiban rakyat adalah memelihara alam sekitar sesuai dengan pasal 33. Nah, adapun kewajiban negara adalah memelihara fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Setelah kita memahami, ayo kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat. Ternyata susah juga ya ini meliput sambil bawa laptop. Tapi ini menarik nih. Tadi ada unjuk rasa setelah saya dari Masjid Istiqlal, ternyata ketika keluar ada unjuk rasa di depan di Monas itu ada beberapa masyarakat sedang menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa rakyat itu punya hak untuk menyampaikan pendapat dan juga hak untuk berkumpul atau berserikat. Nah, ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kemudian setiap warga juga memiliki hak yang sama di mata hukum seperti dalam pasal 27 ayat 1. Nah, di samping itu kita memiliki kewajiban kewajibannya diantaranya mematuhi hukum seperti tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Nah, kita boleh berunjuk rasa tapi tetap mematuhi hukum ya, jangan asal-asalan dan tidak boleh bertindak kasar. Nah, teman-teman, yuk kita lanjutkan ya. Ini saya juga sambil hati-hati nih karena bawa laptop, takutnya box jatuh. Sampai ketemu lagi ya. Wow, seru sekali nih. Oh, ternyata anak-anakku sedang terjadi latihan perang nih. Mereka adalah para TNI Angkatan Laut yang sedang menjalankan usaha mempertahankan keamanan. Nah, keamanan bangsa kita. Mereka sedang latihan perang nih. Nah, tahukah kalian bahwa kewajiban warga juga ikut ya dalam mempertahankan keamanan lingkungan kita seperti tercantum dalam pasal 30 ayat 1 di Undang-Undang Dasar 45. Nah, dan juga kita berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari negara seperti dalam pasal 30 ayat 1 juga. Nah, kita bisa mempraktekkan
dalam hal pertahanan keamanan itu seperti dengan upacara yang tertib, memakai produk Indonesia, tata aturan, cinta tanah air, dan juga kalau siswa giat belajar. Nah, hati-hati nih, wah sedang latihan seru banget, hati-hati loh, kena. Tapi itu insya Allah aman nih, kita sebagai penonton di sini di Pelabuhan Tanjung Priok. Yuk kita ikuti, selanjutnya seru banget nih. Aduh, alhamdulillah ya Mas Rijal, kita sudah betul-betul puas nih hari ini. Betul, sudah jalan-jalan meliput. Dari tadi kita ke gunung ya. Iya, di Mas gunung. Rijal renang ya. Kemudian kita turun ke Masjid Istiqlal. Betul, Kemudian kita lihat orang sholat lihat di bundaran Monas ada unjuk rasa. Unjuk rasa yang seru Kemudian sekali, Ustaz. tadi juga sempat melihat latihan perang. Gimana Mas Rijal, menurut Mas Rijal menarik nggak? Wah, ini surprise sekali nih, baru pertama kali Iya, kita betul, melihat menarik sekali. ada unjuk rasa, Iya. ada latihan perang. Wah, Sekarang, ini memberikan pengalaman bisa. Kita akhiri dulu ya kegiatan kita. Oke, Karena kita sudah mau pulang nih kembali ke Purwokerto. betul. Jadi alhamdulillah kita sudah memiliki banyak informasi dan anak-anak di rumah juga bisa belajar bersama Iya, tentang betul. apa tadi, tugas, tanggung jawab, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yuk kita tutup bersama pertemuan pada kesempatan kali ini. Siap, Semoga siap. bermanfaat dan kita akan menjadi warga negara yang baik, yang Siap. senantiasa taat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Tetap semangat. semangat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.